أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikanmu Muhammad nikmat yang banyak, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguh yang membencimu ialah yang terputus dari nikmat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah dijawab, Mek, biar penonton yang menjawab. Tapi nggak apa-apa. Mek, kita kok berbeda ya pada episode hari ini. Jadi episode kali ini spesial. Spesial pakai telur? Spesial pakai telur. Enggak deh. Spesial jadi apa? kita ini dalam nuansa Lebaran Idul Adha. Yang keberapa? Saat menjadi praja? Setelah saya yang kedua. Yang kedua. Ketiga nih. Kok bisa? Sebelum praja saya sudah di sini. Oh sama. Calon praja. Calon praja di Sudah di sini. Biasanya kan kita di studio nih, Mek. Kita sekarang di mana nih? Sama di tes studio juga ini. Bukan. Ini green screen. Bukan. Ini beneran ini, Mek. Karpetnya. Enggak nih. Jadi kita sekarang ada di Masjid Besar Darul Makrif, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Masjidnya IPDN. Masjidnya IPDN. Yang dibangga-banggakan oleh umat muslimnya IPDN. Benar sekali. Benar kan? Benar. Nah, Mek, tadi kan membahas tentang Idul Adha nih, Mek. Kita sudah kedatangan bintang tamu nih. Ya, benar. Kedatangan bintang tamu yang spesial, menjadi ikon dari Lebaran sendiri. Nah, langsung saja Mek, perkenalan dari yang di sebelahnya, Mek. Dari senior kita. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Praja Utama Muhammad Izan Kuala, biasa dipanggil Izan, asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang, selaku Ketua Kerohanian Islam atau Rosi PDN, atau dalam Manggala Korps Praja, saya sebagai Kabid Muslim, seperti itu. Insya Allah. Masya Allah. Berarti Kak Izar ini sebagai Ketua Remaja Masjid Darul Ma'arif. Nah, Benar kan Kak Izar? Seperti itu. Yang sebelah saya bisa perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Hadiah Praja Arif Maulana. Sekarang saya tingkat 2 di PDN. Asal pendaftaran saya dari Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Masya Allah. Aceh itu terkenal apa, Mek? Serambi, Mekah. Berarti bintang tamu kali ini bukan main-main. Bukan main-main. Berarti dia sudah berpengalaman dalam agama Islam. Nah, betul. Lebih berpengalaman daripada kita kan. Iya, benar. Kita harus banyak-banyak mencari ilmu, menggali ilmu lagi nih, Mek. Siap. Gali ilmu habis ini. Nah, oh ya, mau tanya nih buat Kak Izar. Kan Kak Izar sudah tingkat akhir nih. Kesibukannya sekarang apa, Kak? Kesibukan saya sementara ini persiapan pelaksanaan wisuda dan PPM. Sudah Nanti, menuju road to PPM. Ya, road to PPM Road to 2021. PPM. Nah, semoga lancar ya. Amin. Lulus sesuai Amin. harapan sebagai kebanggaan kedua orang Amin, tua. ya. Kalau ada yang bingung tentang PPM, klik tombol di ujung kiri. Nah, sudah ada nih Sudah ada persiapan PPM sama harinya. Terus kalau Armol sekarang kesibukannya apa nih? Jadi kesibukan saya sekarang ya sambil kegiatan PPKM, kami kegiatannya banyak di Wisma sambil menunggu kegiatan yudisium. Wih, berarti di Wisma kan nggak tidur-tidur aja. Iya. Olahraga juga tapi ya, biar sehat. Saya sama kayak Arif,
Apa Mek? berolahraga. Kalau kau apa? Olahraga apa? Banyak, barbel, push up, fisik supaya cuti nanti. Still. Oh, kan ini masih PPKM, gimana mau cuti? Nggak, iya cuti. Cuti nggak tahu kapan. Iya pasti itu ada Pokoknya cuti. nanti kalau dapat cuti. Amin, semoga dapat cuti. Amin. Bener kan? Masa nggak pingin pulang? pengen lah Pingin. regional. Pengen ketemu keluarga kan? Oh ya ini Mek, dengar ini buat Arif Maulana. Dengar ya, Arif Maulana ini salah satu orang yang terkenal di PDN. Betul, Bener kan? benar. Terkenal gara-gara apa Mek? Jadi dia tuh terkenal gara-gara dia tuh seorang hafiz Quran. Masya Allah. Menghafal Al-Quran 30 juz. Hmm. Dan ini Dit, fakta menarik nih Dit. Apa? Jadi Arif ini itu teman saya, anggaplah satu barak pada saat pendidikan dasar di Akpol. Nah, jadi kita pakai PDL tuh kan kantong nih isinya buku catatan gitu kecil buat catat-catat materi. Iya. Om tahu Arif nih apa isinya? Satu buku. Sini selalu bawa Al-Quran. Masya Allah, itu yang patut dicontoh bagi pelajar. Jadi setiap kegiatan kosong tuh selalu baca Al-Quran. mengisi Di situ kegiatan saya- positif kan. Nah, Kalau kau mengisi kegiatannya gimana? sampai saya capek tidur. Di situ saya insecure. Langsung klarifikasi dari orangnya. Nah. Itu benar apa enggak, Arif? Sebenarnya yang dibilang Mac itu terlalu melebih-lebihkan. Nah, lebih-lebihkan komek. Yang benar gimana? Waktu di Akpol tuh memang hafalan saya masih belum terlalu kuat. Jadi saya kalau selesai kegiatan itu berusaha untuk Murojaah. murajaah. Nah, ini Arif, sejak kapan Arif ini berniat jadi hafidz itu? Sebenarnya kalau niat dari saya pribadi sebenarnya tidak ada. Karena awalnya saya menghafal itu dorongan dari orang tua. Dari semenjak umur sekitar 8 tahun. Kemudian setelah tamat SD, saya dititip orang tua ke sebuah ma'had untuk melanjutkan harapan orang tua. Itu Arif butuh berapa tahun untuk menyelesaikan 30 juz itu? Kalau untuk menyelesaikan hafalan, Ya. saya selesai setorannya kelas 3 semester pertama. Jadi Kelas sekitar 3 SMP. 2 tahun. 2 tahun untuk 30 juz kan? Itu luar biasa tuh Dit. Luar biasa, waktu yang sangat cepat. Singkat, cuma 2 tahun. Nah, kalau komik Saya sampai sekarang masih saya juga hafal apa? juz 30. Masya Allah. Di juz 30 tapi beberapa di ujung-ujung aja. Anas. Al-Ikhlas, Al-Falah. Al-Ahad. Surat-surat pendek. Nah, ini Dit. Dit lagi saya tanya. Kira kau nggak ada ngomong saya gitu. Arif nih. Pernah nggak selama mungkin dari pondok atau di PDN nih pernah ikut lomba nggak? Lomba mungkin hafalan Al-Quran atau hafiz Quran, ada nggak pernah? Kalau ditanya pernah, ada beberapa perlombaan seperti MTQ. Namun saya hanya sampai di tingkat daerah saja. Karena saya beralih cabang kemarin. Ada cabang apa? Alih cabang ke cabang tentang pemahaman bukan hafalan. Oh. Pemahaman itu kayak gimana maksudnya? Tafsir. Seperti ada tafsir, nanti kita dibaca sebuah ayat, nanti kita jelaskan ayat itu. Berarti Berarti sama seperti emang hafal gitu. hafal sama artinya juga gitu. Masih belajar. Oh, masih belajar. Tapi emang seorang hafidz itu emang harus juga menghafal artinya. Benar gitu kan? Biar bisa diamalkan. Itu benar Mek. Terus Rip, kan kalau di PDN ini kegiatan kita tuh kan ada banyak nih. Ya. Dari pagi sampai pagi lagi sudah terjadwal dengan rapi. Nah itu dalam murojaah nih kan, misalkan masih belajar, masih menguatkan hafalan. Nah itu bagaimana sih atau kesulitan apa yang Arif alami nih selama menghafalkan di kampus PDN? Ada nggak kesulitan? Mungkin kurang waktunya atau apa? Kalau masalah waktu, saya lebih memanfaatkan waktu yang
setelah istirahat, setelah apel malam. Jadi kalau ada target yang belum tercapai di hari itu, saya selesaikan di malam. Oh, jadi pas waktu senggang, benar-benar waktu udah mau istirahat di situ Arif manfaatkan waktu dengan baik ya. Insya Allah. Kalau Arif sendiri nih mau tanya, target sehari murojaah itu berapa lembar? Kalau boleh tahu nih, biasanya Mungkin supaya penonton ya, nih biar penonton ini termotivasi. termotivasi. Oh, sesibuk Praja pun masih bisa menghafalkan. Masa saya Apalagi di yang rumah tidur-tidur aja, Nah, tidak itu. menghafal. Saya untuk target harian mungkin tidak banyak, hanya 1 juz. satu juz itu 10 lembar kan kalau nggak salah. Tidak banyak gitu. 1 juz itu bagi Arif. Memang luar biasa. Sedikit kalau bagi yang Benar. Emang kalau bagi kita itu terasa berat Mek, karena belum pernah melakukan. Coba kita Karena Armol kan sudah melakukan bertahun-tahun biar istiqomah. Itu Mek. mungkin kalau penonton yang merasa berat, one day one juz juga. Nah, benar itu. Sama aja. Iya, maksudnya kan ini Nggak, mungkin murojaah. 1 halaman atau berapa ayat, dikit demi sedikit pasti bisa. Yang penting istiqomah Benar, itu benar. intinya. Yang penting istiqomah. Oh ya, Arif, bagi dong tips and triknya untuk menghafal Al-Quran. Kan biasanya kan nggak semua orang itu bisa menghafal sebuah ayat dengan mudah. Pasti butuh, ada yang 1 ayat butuh 3 jam, 2 jam. Kalau dari Arif sendiri versinya, Arif bagaimana cara menghafal cepat? Kan tadi bilang 1 hari 1 juz itu gimana? Untuk proses menghafal itu, kalau saya pribadi lebih ke pembiasaan. Jadi mungkin semua orang pasti tahu kalau awal-awal itu masih berat untuk Benar. memulainya. Nah, Terus pertama saya target mungkin per hari itu 1 ayat. Terus hari berikutnya saya berusaha nambah. Jadi nanti kalau misalkan kita udah hafal saat ini, itu Arif ulang-ulang lagi nggak dia? Supaya atau lanjut terus. Kalau dari kami dulu memang wajib programnya subuh menyetor hafalan baru, sorenya langsung yang hafalannya udah disetor langsung diulang lagi biar gak mati. Iya. tapi emang nggak salah sih Mek, kalau subuh itu apalagi setelah sholat subuh gitu kan, fresh bangun tidur, sholat subuh, terus menghafal itu langsung nyantol gitu di otak. Lancar. Aku pernah menghafal, ya adalah menghafal sesuatu. Ini yang positif ya, Ya. kayak bangun tidur, subuhan, ambil wudhu, terus menghafal. Jadi inget sampai sekarang. Itu emang bener nggak salah. Bisa dicoba bagi penonton di rumah. Habis sholat subuh, testing. Nah nih, selain dari menjadi seorang hafiz Quran, ada nggak bakat lain yang Arif punya atau hobi atau minat di kegiatan lain selain hafiz Quran? Kalau untuk hobi, saya hobi berolahraga, semua olahraga saya suka. Oh, wih. Yang paling sering dimainkan sama Arif, futsal. Berarti kapan-kapan kita harus bisa Mek bermain sama Arif. Nah, futsal di atas. Ya, di atas mana? Ada lapangan maksudnya. Oh, di lapangan. Tapi kalau main sama Arif itu nggak boleh kasar. Kenapa deh? Kamu mencederai seorang hafid nanti. Kan tidak bermaksud. Iya. Main senggol dikit tapi Tapi berat. enaknya main sama Arif itu apa? Apa Kan kalau orang-orang lain dikasari itu kan pasti berkata-kata kasar. Nah, Kalau Arif itu, Insya Allah, jangan akhir. langsung doakan gitu. Jangan, langsung tersentuh, jadi nggak pengen berkata-kata kasar gitu kan. Itu bedanya. Nah, untuk meyakinkan penonton kita nih Rip, bahwa Arif ini seorang hafiz Quran, bisa lah kita tes nih Rip atau sambung ayat-ayat. Iya, benar sekali. Biar orang-orang percaya kan. Iya. Ini tanpa ada Rekayasa. ekspektasi, Rekayasa, langsung tekanan, gerakan. intervensi dari Iya. siapapun, ini langsung. Nggak ada intervensi dari belakang, Iya, depan, kiri, kanan, sampai atas. Kak Izar mungkin Kita bisa dari Kak Izar yang mengetes Nah, Arif sang sang aja. sang kiai. Udah siap nih?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. Allahumma arhamna bil Qur'an. Benar nggak? Bisa. Masya Allah. Mungkin lagi sekali. Ya, biar meyakinkan. Lagi nih, Rip. Tadi surat apa, Rik? Oh iya, Oh, suratnya. Kita iya. dulu. Surat apa itu? Mas, surat Al-Maidah. Al-Maidah. Masya Allah. Benar itu Kak Izan? Benar. Wah. Juz. Mas. 7. Masya Allah. Benar. Benar itu, Mac? Oh iya benar. Nah, Setuju Al-Maidah. Ayat ya. 110. 110 kan? Oh, Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah. benar. Benar. Satu kali lagi Satu mungkin kali lagi untuk nih. meyakinkan. Random lagi ya. Siap kan, Arif? Siap. Ya. Iya. Surat kepala. Siap, Arif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. Masya Allah. Benar kan? Benar. Surat apa itu, Kak? Surat apa? Mas, kalau nggak salah Mujadalah. Masya Allah. Al-Mujadalah ya. Benar. Iya benar. Al-Mujadalah. Bisa menyimak. Juz berapa? Mas. Juz 28 Mas. Benar. Masya Allah. Benar. Sudah tidak diragukan lagi. Kak. Ayatnya berapa ya? Ayatnya. Ayat. Ayat berapa? Siap dulu. Oh benar. Masih ini ya. Masih apa? Masih Menghafal belajar. lagi. Masih belajar. Tapi sudah Tapi tidak sudah diragukan. cukup bagus. Saya kembali ke Mac, Bagus sekali. tahu sendiri kan? Juz, surah masih tahu tadi. Mau saya dites kayaknya. Apa? Bisa. Bisa. Saya tes. Jangan sekarang. Kak, untuk kalau di masa Covid ini untuk penyembelihan hewan kurbannya itu di sini juga atau di mana? sementara kalau kondisi Covid seperti ini, apalagi ini PPKM kan, surat dari dinas kan, dari Pemda kan juga sampai tanggal 20 kurang lebih itu penyembelihan tetap dari luar. Jadi kita itu memfasilitasi untuk pembelian dan dropping kan hewan. Penyalur- Daging. Nanti dagingnya salurkan ke siapa ya? Kalau dagingnya disalurkan ke sesuai dengan apa ketentuan dan syarat-syarat yang dapat atau berhak menerima kurban seperti itu. Utamanya ya di daerah yang lingkungan IPD yang insya Allah lembaga kita biar terasa seperti itu. Benar itu. Nah, terakhir nih Kak tentang Idul Adha. Bagaimana sih pelaksanaan sholat Id di kampus IPDN sebelum dan saat
COVID-19? Kalau pelaksanaan sholat Id itu ketika sebelum malam itu kita sholat berjamaah. Alhamdulillah berjamaah, jadi jamaahnya banyak putra putri. Lokasinya juga di lapangan pada itu, cuma karena ini kondisinya PPKM atau COVID, jadi sementara di wisma. Sama Taat Idul pada Fitri. pemimpin ya. Protokol Benar sekali. jadi kumpul-kumpul. Iya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, Benar kan? apalagi kena. Apalagi kena, jangan sampai lah. Kan Kak Iza kan habis ini mau purna, harus menjaga badan, harus sehat. Apalagi Armol juga kan habis ini naik tingkat menjadi ninja praja. Benar, amin. Oke, tiba di penghujung segmen atau kajian kita. Bukan kajian, Oh, bukan, podcast. podcast. Nah, jadi kita mengucapkan terima kasih Kak sudah bisa menjadi narasumber kita di hari yang spesial ini, di Idul Adha ini. Ya. Dan kita ucapkan terima kasih Kak. Diberikan Kita kesempatan kesempatan. untuk bisa hadir di Masjid Kebanggaan Praja IPDN ini. Dan seperti tradisi gitu. Tradisi Oh, menu menza. Nah, tradisi Numenza ini setiap narasumber tuh memberikan quotes atau pesan-pesan bisa menyentuh hati penonton kita. Ya. Mungkin bisa dari Kak Izar dulu. Pesan saya untuk saya pribadi dan para penonton, hendaknya bisa menjaga keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minanas. Hablum minallah ibadah niat berkurban, contohnya lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, dan kurbannya adalah hablum minanas, membantu sama manusia seperti itu. Wah, Insya Allah. Benar sekali, Mike. Kita harus imbang antara sang kholik, sang pencipta dan manusia. Jangan manusia-manusia Ya. sampai lupa yang di atas. Nah, itu yang mayoritas orang-orang yang sudah saat ini dikesampingkan mungkin. Untuk penonton jangan sampai menyampingkan sang kholik, karena semua akan kembali pada sang kholik pada waktunya. Jangan terlena dengan dunia. Arif. Siap. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan pada kali ini, pesan yang pertama ialah agar kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kepada Allah, karena takwa itulah sebaik-baik bekal dan sebaik nasihat yang diberikan ketika ada yang memintanya. Yang kedua, optimalkan waktu kita untuk selalu beribadah, karena menuntut ilmu itu merupakan salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian mengenai menghafal Quran, saya berprinsip menghafal Al-Quran itu bukan masalah bakat, tapi tekad. Karena yang berbakat pasti kalah dengan yang memiliki tekad kuat. Masya Allah. Benar. Itu. Arif habis bilang kayak gini, saya mempunyai tekad, Mike. Apa tekad? Tekadnya adalah mempelajari Al-Quran lebih dalam Masya Allah. dan mengamalkannya. Saya kira tekad Kan nggak apa-apa kan, sedikit tapi mengamalkannya kan. Pada tidak ada. Daripada tidak ada. Sama kayak Arif kan sekarang masih berusaha terus berlatih. Berlebihan. Ya. Diet. Kan tadi ngomong begitu. Ah. Berlebihan. Tapi saya ada quote juga, Mike. Apa? Kan tadi sudah Islami, saya juga Islami. Duniawi gini-gini aja. Aditya 2021. Kan duniawi memang gini-gini aja, tapi belum tahu akhirat kan. Akhirat kan pasti lebih. Sesuai kan yang ada di Al-Qur'an kan, pasti yang dijanjikan itu di kalau di surga itu pasti berlipat-lipat ganda. Benar kan, Arif? Benar. Nah, Ingat penonton, jangan dunia terus, kejarlah akhirat. Masya Allah. Benar sekali. Berlebihan Arif. Nah. Terima kasih Kak Izar, Arif sudah memperkenankan kita ya datang di Masjid Kebanggaan IPDN ini, dan terima kasih sudah memberikan informasi kepada penonton bagaimana Idul Adha di IPDN, dan menginformasikan bahwa di IPDN itu punya bakat hafidz juga. Sesibuk apapun masih tetap ada. Buat penonton jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan komen di kolom komentar kalau ada kritik dan saran, karena itu sebuah untuk membangun kita yang lebih baik. Bener kan, Mek? Benar. Walaupun mau cari kontak kakak-kakaknya ini, bisa komen saja kontaknya. Pas betul mau belajar, belajar
hafiz Quran. Nah, benar itu. Cari motivasi. Benar. Arif. Dan Kak Izar. Kak Isa. Nah, kan Kak Izar habis ini lulus. Saya tahu kan langsung menikah. Apa itu? Amin. Sampai jumpa di menu menza selanjutnya. Menu menza mantap.